Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda dengan NIM R1C1240003. Baik, di sini saya akan mereview jurnal analisis mikrofasies Batu Gamping, daerah Batu Cermin, Formasi Bubulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk memenuhi tugas geologi batuan karbonat. Baik, di sini ada peta administrasi dan lokasi daerah Batu Cermin, di mana daerah Batu Cermin ini berada di Kelurahan Sampaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan bagian penting dari cekungan Kutai. Cekungan ini merupakan salah satu cekungan sedimen terbesar di Indonesia. Secara penyebaran litologinya, daerah ini menunjukkan bahwa Batu Gamping merupakan litologi yang dominan, yang meluas dari bagian utara hingga bagian selatan. Pada daerah ini terdapat juga litologi berupa batu pasir dan juga batu lanau. Penelitian pada jurnal yang saya akan review ini dilakukan untuk tujuan mendokumentasikan karakteristik Batu Gamping di daerah Batu Cermin, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang keberadaannya mulai berkurang akibat penambangan. Fokus utamanya yaitu untuk menentukan fasies atau ciri fisik batuan, terus mikrofasies, ciri melalui pengamatan mikroskopis, dan juga lingkungan pengendapan Batu Gamping, formasi bubulu tersebut. Secara stratigrafi, batuan gamping ini merupakan bagian dari formasi bubulu. Berdasarkan kandungan fosil foraminifera yang ditemukan, batuan ini terbentuk pada periode Miosen awal hingga Miosen akhir. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini ada dua, yaitu yang pertama ada metode deskriptif, di mana pengumpulan data lapangan secara sistematis untuk mendeskripsikan litologi atau jenis batuan, struktur, dan juga stratigrafinya. Kemudian yang kedua ada metode analisis, meliputi analisis petrografi sayatan tipis untuk melihat komposisi mineral dan tekstur, serta analisis mikrofasies untuk merekonstruksi sejarah pembentukan dan lingkungan pengendapan. Berikut ada analisis sayatan tipis dan petrogenesis. Di sini saya tampilkan beberapa sayatan tipis dari Batu Gamping, formasi bubulu. Nah, melalui analisis petrografi atau sayatan tipis tersebut, peneliti dapat mengungkap sejarah pembentukan petrogenesis batuan melalui komponen penyusun dan juga proses diagnosisnya, yaitu di mana yang pertama itu terdapat komponen skeletal atau biogenik, di mana batuannya ini disusun oleh melimpahnya sisa organisme seperti Lepidoxylin sp, Amistegina sp, alga merah, koral, hingga gastropoda. Kelimpahan foraminifera ini besar. Ini menandakan lingkungan mendukung pertumbuhan organisme laut dangkal. Yang kedua ada matriks atau lumpur yang biasa disebut dengan mikrit, yaitu didominasi oleh mikrit lumpur karbonat yang halus yang berwarna gelap dan menunjukkan bahwa sebagian besar batuan terendapkan dalam kondisi air yang tenang. Proses diagnosisnya itu terdiri dari rekristalisasi, di mana mikrit berubah menjadi mikrosparit atau kristal yang lebih kasar akibat tekanan dan waktu. Yang kedua ada neomorfisme, di mana pergantian mineral asli seperti aragonit dan cangkang pada cangkang menjadi pseudosporit, yaitu kalsit kasar yang terkadang merusak struktur asli fosil. Yang ketiga ada sementasi, di mana sementasi ini merupakan pengisian pori dan rekahan oleh ortosparit yang berwarna cerah, meningkatkan kepadatan batuan setelah pengendapan. Selanjutnya ada klasifikasi tekstur atau batuan yang biasa disebut dengan fasies, di mana dalam jurnal ini peneliti menggunakan dua klasifikasi utama untuk menentukan jenis atau fasies Batu Gamping tersebut berdasarkan teksturnya, di mana yang pertama itu ada klasifikasi Dunham 1962, digunakan untuk menggolongkan Batu Gamping berdasarkan proporsi komponen butiran atau grain dibandingkan dengan lumpur karbonat atau matnya. Berdasarkan klasifikasi ini ditemukan fasies berupa
Wexstone, yaitu batu gamping yang didominasi lumpur dengan butiran fosil lebih dari 10%. Terus yang kemudian ada grindstone, yaitu batu gamping yang kaya butiran tanpa kandungan lumpur karbonat, biasanya terbentuk di zona energi yang bergelombang aktif. Kemudian ada mudstone, yaitu batu gamping yang hampir seluruhnya terdiri dari lumpur karbonat. Kemudian yang kedua ada klasifikasi Amberley dan Clovan pada tahun 1971, di mana merupakan pengembangan dari klasifikasi Dunham yang lebih spesifik untuk batu gamping terumbu atau yang memiliki butiran sangat besar. Melalui klasifikasi ini, peneliti mengidentifikasi adanya fasies floatstone pada sampel batu gamping yang memiliki butiran fosil berukuran lebih dari 2 mm yang mengambang dalam matriks lumpur. Berikut ada klasifikasi lingkungan pengendapan atau mikrospasies, di mana untuk menentukan di mana batuan tersebut terbentuk di masa lampau, jurnal ini menggunakan klasifikasi yaitu standar mikrofasies atau SMF menurut Flugel 1982, di mana klasifikasi ini digunakan untuk menentukan tipe mikrospasies standar berdasarkan pengamatan mikroskopis. Hasil analisis menunjukkan bahwa batu gamping di daerah tersebut termasuk dalam kategori SMF 8 dan SMF 11 dan fasies zona. Menurut Wilson 1975, peneliti menghubungkan temuan SMF ini ke dalam zona fasies Wilson untuk mengetahui lokasi spesifik di lingkungan paparan karbonat tersebut. Kemudian lingkungan pengendapan atau zona fasies. Berdasarkan kandungan fosil dan tekstur mikroskopisnya, lingkungan pembentukan batu gamping ini terbagi menjadi 2 zona utama menurut model Wilson 1975. Yang pertama ada fasies zona 7, yaitu di mana merupakan open marine, yaitu laut terbuka, merupakan lingkungan platform terbuka dengan energi rendah atau tenang. Hal ini mendukung oleh temuan mikrospasies standar 8 yang dicirikan oleh kelimpahan mikritnya dan organisme yang hidup di laut terbuka dangkal. Di sini dapat kita lihat bahwa lingkungan pengendapan atau zona spasiesnya berada pada SMF 8 dan SMF 11, yang merupakan open marine dan platform margin sands. Zona fasies 6 merupakan platform margin dan merupakan platform margin sand shoals, di mana lingkungan gumuk pasir di pinggiran paparan yang memiliki energi lebih tinggi. Zona ini biasanya ditandai dengan mikrospasies standar 11 yang biasanya berupa batu gamping jenis grindstone dengan sedikit atau tanpa lumpur. Secara spesifik, beberapa bagian batuan juga menunjukkan karakteristik lingkungan back reef atau belakang terumbu, atau juga biasa disebut dengan lagun yang tenang. Jadi kesimpulan dari jurnal yang saya review ini, penelitian ini dilakukan untuk menyimpulkan bahwa batu gamping formasi berbulu di daerah batu cermin terdiri dari variasi fasies mudstone, wakestone, pegstone, grindstone, dan floatstone yang terbentuk pada lingkungan terbuka dangkal atau open marine hingga pinggiran paparan platform atau margin pada zona fasies 7 dan 6, di mana seluruh batuan tersebut telah mengalami proses diagnesis lanjut seperti sementasi dan rekristalisasi yang mengubah tekstur asli mineralnya. Ini ada sumber jurnal yang saya sertakan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.